rekan mahasiswa Pasca Sarjana UIN PAS Bengkulu kelas 1C. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan kemampuan berkumpul di ruangan ini dalam rangka thalabul ilmi, menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi kita. Salawat terakhir salam tidak lupa pula disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu istiqomah menyampaikan salawat, kita akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan agung dari Allah melalui baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kembali membahas tentang mata kuliah peradaban Islam klasik dan modern. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang makalah bagaimana kontribusi dan transformasi Islam terhadap peradaban Barat yang akan disampaikan oleh rekan kita dan ini. Mari kita simak bersama dan kita bahas bersama, pelajari bersama tentang bagaimana peradaban Islam tersebut terhadap kontribusi di peradaban Barat. Saya rasa dengan waktu kita silakan kepada pemakalah untuk menyampaikan materi makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dia syukur kepada Allah SWT dan salam salam tetap curahkan dan bersabda Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati dan pembimbing kita Dr. Haji dari Quran MA adalah para bapak-bapak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah kontribusi dan transformasi Islam terhadap peradaban Barat. Jadi dalam pembahasan ini penulis membagi ketiga bagian. Yang pertama, masa kegelapan dunia Barat dan kemajuan peradaban Islam. Kemudian yang kedua nanti transformasi intelektual Islam terhadap dunia Barat. Kemudian kontribusi intelektual Islam terhadap dunia Barat, itu yang ketiga. Baik, sebelum membahas yang tiga itu, penulis mengambil sebuah latar belakang bahwa dunia Barat memang telah mencapai kemajuan yang begitu pesat sampai saat ini ya, terutama di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Di segala bidang malah kita dianggap sampai sekarang Barat sudah jauh maju daripada dunia Islam pada saat sekarang ini. Maka ketika dunia Barat masih berada di kegelapan ketika itu, maka Islam ada kemajuan di saat itu. Jadi inilah yang kita bahas di sana. Maka di sana nanti kita bisa melihat adanya pemikiran dari dunia Barat memunculkan Renaissance ya, kemudian reformasi, rasionalisme ya, itu memunculkan kemajuan di berbagai peradaban Barat gitu. Baik, menulis masuk ke bagian pertama, masa kegelapan dunia Barat dan kemajuan dunia Islam. Jadi perlu kita ketahui bahwa kegelapan dunia Barat ini itu dari selama beberapa abad itu, Barat itu dikuasai oleh doktrin gereja ketika itu. Jadi gereja waktu itu dipimpin oleh Romawi ketika itu ya, itu menerapkan di kegerejaannya itu menerapkan bahwa agama resmi Kristen, itulah agama resmi Barat ketika itu yang dipimpin oleh Imperium Romawi ketika itu pada dasawarsa ketiga abad ke-4 Masehi. Jadi itu tujuan utama dari imperialisme gereja itu ketika itu adalah membasmi ilmu dan filsafat. Inilah awal mula sumber Barat itu jurang kemunduran gitu. Mereka menganggap ilmu itu sebagai sihir, saking luar biasanya doktrin gereja ketika itu. Jadi kebencian mereka pada pengetahuan manusia
itu dinyatakan dengan peribahasa mereka bahwa ketidaktahuan adalah sumber kesalehan. Jadi itulah saking dia benci dengan ilmu ketika itu. Maka para wali gereja itu dilanda ketika itu ya, dengan kepemimpinan ketika itu para gereja ataupun wali gereja yang kita sebut dengan paus ketika itu, kemudian yang kita sebut dengan yang memimpin ceramah di gereja itu ya pendeta itu sangat jadi semua yang pemimpin gereja itu disenangi dengan kemewahan lah. Kemudian mengeluh di banyak tempat yang gubernur dan jabatan-jabatan gereja itu diperoleh dengan tipu daya. Itu awal mulanya barat itu mundur. Di sisi situ kita di peradaban para ilmuwan ketika itu juga dianggap kafir, zindik dan keluar dari agama Masehi ketika itu. Jadi doktrin gereja tersebut berkembang hingga abad pertengahan. Jadi sehingga pada itu dunia barat mengalami masa kegelapan yang pada akhirnya dengan perlawanan para ilmuwan yang berasal dari Yunani ketika itu mempertahankan pendirian ilmiahnya dan berkoalisi dengan raja untuk mengembangkan kekuasaan gereja ketika itu. Maka itulah awal muncul nanti koalisi para ilmuwan ketika itulah yang menghancurkan doktrin gereja ini. Ini latar belakang kemunduran barat, kemudian mulai muncul Renaissance ketika itu. Tuh, ini sejarah kemunduran peradaban Islam, peradaban Barat ketika itu negara ada doktrin gereja. Kemudian kita masuk bagian kedua, bagaimana transformasi intelektual Islam terhadap dunia Barat. Jadi proses transformasi intelektual Islam ke dunia Barat ini sebenarnya tidak berjalan begitu cepat. Bahkan itu berjalan memakan waktu yang cukup panjang, tidak mudah. Karena proses tersebut memang mengandung kendala yang sangat besar, yaitu dari persoalan teologis ya, keagamaan kita, kepercayaan kita, kemudian doktrin Kristen tadi yang telah lama didominasi oleh penafsiran kaum gereja ketika itu. Jadi memang terbentur dengan realitas dan norma-norma umat Islam ketika itu. Jadi di sisi lain terjadinya proses transformasi tersebut intelektual Islam ke dunia Barat itu sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu sifat inklusivitas umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi umat Islam itu mengembangkan ilmu pengetahuan itu tidak terbatas pada umat Islam saja. Itu sifat kita. Makanya muncul intelektual kita dari dunia Barat. Sifat kita itu inklusivitas, jadi keterbukaan. Jadi walaupun orang Barat boleh menuntut ilmu ke kita, terbuka. Kemudian faktor eksternalnya, kalau dikutip dari menurut Agustin, itu menyatakan bahwa setidaknya ada 4 faktor eksternal yang mempengaruhi transformasi Islam ke dunia Barat. Yang pertama, terpecahnya beberapa institusi Kristen Ortodok dan monofisik dengan gereja Hindu. Jadi terpecahnya beberapa institusi Kristen. Kemudian penaklukan Alexander Agung juga ikut menjadi penyebab tersebarnya ilmu pengetahuan dan budaya Yunani ke Persia dan India. Kemudian adanya pengembangan kurikulum studi yang mengakomodir seluruh ilmu pengetahuan di universitas. Kemudian adanya peranan para penerjemah yang telah menerjemahkan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Itulah transformasi Islam ke dunia Barat. Jadi menurut Abu Saud, saya kutip, itu paling tidak ada 2 jalur yang telah ditempuh oleh bangsa Arab itu dalam melaksanakan peranannya sebagai agen perubahan dalam peradaban umat manusia, yaitu melalui peradaban Islam di Spanyol dan perang salib. Jadi itu sangat berpengaruh sekali kemajuan transformasi Islam terhadap Barat. Itu ya. Kalau melalui Andalusia itu bisa kita lihat masuknya Islam melalui Andalusia ya. Ketika itu banyak masjid didirikan baik di
kalau kita lihat sekarang di Spanyol kan banyak yang dipimpin oleh ketika itu masa-masa pemerintahan dunia Islam di Andalusia, itu masa Umayyah ya, berpusat di Spanyol. Jadi salah satu ada di Pulau Sisilia juga. Sisilia ini juga termasuk di Spanyol juga. Kemudian melalui perang salib itu juga mempengaruhi transformasi Islam terhadap dunia barat. Karena dengan adanya perang salib, otomatis kita berbenturan dengan Kristen. Otomatis Kristen memasuki di wilayah Islam, Islam pun juga bercampur baur kayak itu. Jadi melihat adat istiadat orang Islam yang begitu kental, kemudian diteliti atau begitu terbukanya orang Islam itu, maka itulah muncul kulturasi keilmuan itu. Juga melalui jalur pendidikan juga bisa kita lihat itu beberapa universitas berdiri seperti di Cordoba, Sevilla, Valencia yang kita sangat terkenal ya, grup sekolahnya Granada itu di Spanyol semua. Jadi sekarang memang terbalik ya, dari masjid menjadi gereja di semua sisi di sana di Spanyol. Setelah kemunduran Islam. Kemudian melalui terjemahan juga itu kontribusi Islam terhadap Barat di karya-karya ilmiah itu, karya-karya Muslim ke bahasa Latin itu banyak sekali. Kemudian melalui jalur perdagangan juga banyak para saudagar Islam berlayar ke Eropa. Kemudian mengembang amanah keislamannya itu menyebar di dunia Eropa. Kemudian 2 menit lagi. Ya. Kemudian yang terakhir, apa kontribusi intelektual Islam terhadap dunia Barat? Itu banyak sekali sumbangan Islam terhadap dunia Barat. Itu bisa kita lihat di berbagai bidang ilmuwan, ada astronomi yang bisa kita lihat ya. Kemudian matematika yang dikenal dengan tentang al-Khawarizmi ya. Menciptakan ilmu al-Khawarizmi, ilmu aljabar atau perhitungan. Kemudian fisika itu bisa terlihat yang ditulis dengan Hasan bin Hayyan, Arya Hitam. Kemudian kimia banyak sekali, Ar-Razi. Kemudian ilmu hayat kita juga yang menemukan Bertrand Ibn Sina, kita juga yang kontribusi Islam terhadap filsafat, apalagi karya Al-Farabi segala macam namanya. Kemudian sastra itu juga kita yang mengkontribusi dunia Islam terhadap orang. Jadi banyak sekali. Dari sosial politik juga kita banyak mempengaruhi dunia Barat kontribusi. Arsitektur, seni itu bisa kita lihat di Spanyol, banyak sekali bangunan yang begitu estetik sekali di arsitekturnya. Kemudian di musik juga ada musisi Islam yang menyebar, mempengaruhi peradaban Barat. Saya rasa cukup demikian apa yang menjadi pembahasan kita terhadap kontribusi dan transformasi Islam terhadap peradaban Barat. Saya kembalikan ke kanan Barat. Baik, itulah tadi pemaparan dari pemakalah Pak Darul ini tentang kontribusi dan transformasi dunia Islam terhadap peradaban Barat. Ada beberapa item yang perlu kita bahas dan kaji bersama rekan-rekan semuanya dalam kesempatan ini. Yang pertama, masa kegelapan dunia Barat dan kemajuan dunia Islam. Ternyata dari pemaparan makalah itu dapat kita simpulin ada sisi gelapnya dunia Barat. Ada sisi majunya dunia Islam itu. Kenapa sekarang ini dunia Barat lebih maju dibandingkan dengan kita? Mungkin itu hal-hal yang perlu kita bahas nanti. Kemudian ada transformasi intelektual dunia Islam terhadap Barat. Jadi kita sebagai orang Islam ternyata berbangga. Kenapa? Karena ilmu-ilmu Barat itu berarti dari kita orang Islam gitu. Cuma bagaimana prosesnya nanti kita perlu bahas bersama gitu. Jadi saya pikir itu mari kita kupas bersama terhadap makalah ini, kita kaji, kita sharing bersama bagaimana kontribusi dunia Islam terhadap peradaban Barat tersebut. Ada konsep-konsep ittihad. Ittihad nanti artinya itu kan bersatu. Ada konsepnya wahdatul wujud, ada konsep tentang
wahdatul wujud, ada al-hulul. Nanti itu kaitannya dengan sesi tijenar ya, wali yang mengemukakan itu apa manunggaling kawula Gusti, menyatu dengan ketuhanan. Enggak sengaja. Siapa kamu? Ana ilah, aku Tuhan. Tuhan itu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Jangan ke pengajian di bawah. Tasawuf kita udah mau pelajari bahwa ada orang yang berpikiran begitu. Ketika ada orang membuat apa sholat yang penting kan ingat eling. Supaya kita pelajari bahwa ada fenomena begini, dari mana ini muncul, sehingga kita mendapatkan solusinya bagaimana. Banyak orang mau mengatakan tasawuf apa tasawuf, padahal kan tasawuf itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya itu macam-macam, maka kita nanti akan di dalam tarekat akan melihat urutan. Ada yang sabar dulu, ada yang zuhud dulu, ada yang tobat dulu, dan lain sebagainya. Itu macam-macam. Paling yang terkenal kan Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan selain itu masih ada yang lain. Ada Syadziliyah, ada Satadiyah. Itu nanti ada yang muktabar, ada yang tidak muktabar, ada yang sudah diakui katakanlah oleh MUI ini lurus, yang ini tidak lurus. Tahu yang kebayang yang mana? Yang lurus apa yang tidak? Yang sampai berdarah-darah di tempat yang sempit segala itu. Nah, itu seperti apa itu? Nah, lalu dalam Al-Quran sendiri ada tasawuf itu. Tasawuf itu ada dalam Al-Quran. Menyendiri. Kalau kita tasawuf kan ada konsep mahabbah. Ya, nanti sampai ke situ mahabbah siapa yang dikenal Robi Adawiyah, ya, Robi Adawiyah mahabbah, saking cintanya kepada Allah. Apa ditanya ketika ditanya Robi Adawiyah, apakah kamu benci kepada Allah? Apakah kamu benci kepada setan? Tidak, karena hatiku sudah penuh dengan cinta kepada Allah. Tidak ada ruang untuk benci. Begitu. Akhirnya tidak nikah. Robi Adawiyah. Terakhir Pak, Ya, karena saya membahas yang terakhir ini apa? Iya. Wahabi. Wahabi. Oh iya, Matondar. Iya. Wahabi apa termasuk ke Indonesia ya? Wahabi belum. Masih Saudi Arabia tadi ya. Kemudian Turki, India, Pakistan dan Saudi Arabia. Terus yang saya tanyakan Pak, Wahabi yang dalam pembahasan kita ini Indonesia. apakah Wahabi ini sebagai aliran atau karena kadang kalau orang Wahabi kan ngomongnya kan bukan aliran, dia ngomongnya manhaj gitu kan. Ya, Pembahasan kita ini dari awal. Biar kita mudah. Biar kita tahu. Kenapa ada orang yang tidak suka dengan Wahabi, gitu kan? Dan mengapa ini muncul? Itu kita perlu tahu. Kita nggak ke akar-akarnya. Saya dulu pernah baca sebuah ini, bisa ketika karena tidak adil sebenarnya. Misalnya ketika kita membahas Syiah misalnya, kita mengambil referensi yang Syiah, maka nanti pembahasan itu tidak adil. Sebenarnya ilmiahnya seperti itu. Misalnya saya membahas Wahabi, apakah saya harus menjadi Wahabi juga atau gimana kira-kira?
referensinya harus dari Muhammad bin Abdul Wahab. Wahab. Jadi harus kita kenali ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Di saya ada Fathul Majid, itu syarah dari kitab Tauhid dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ininya juga biografi Muhammad bin Abdul Wahab ada dalam bahasa Arab, silakan. Tapi kita harus cari, jangan dulu komentar, jangan dulu dari komentar orang lain terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Sebisa mungkin kita cari dari ajarannya, dari ajarannya, supaya kita tidak salah. Jadi itu sebetulnya komentar kita terhadap seseorang terhadap Wahabi, lantas kita katakan inilah ajaran Wahabi, ya salah. Karena di Indonesia kayak itu luar biasa pengaruh ini terhadap perpecahan Islam Indonesia. Karena media sosial itu luar biasa antara ya, termasuk kan kayak di Indonesia kan banyak sekarang yang dicoba Wahabi. Ini misalnya kan di YouTube itu berseliweran itu dikasih subjudul oleh bahasa lama misalnya kan, Ya. itu kan dicap semua. Jadi untuk Indonesia kalau saya melihat agak negatif jadinya. Perkembangan Wahabi di Indonesia, subjudul. Apa namanya? Kan tidak semua umat Islam yang mengerti mungkin Pak sejarah ini. Kemudian dakwah-dakwahnya berseliweran. Makanya tidak bukan hal yang susah ketika kita buka misalnya Facebook atau apa Instagram ada video yang menampilkan cuplikan singkat ceramah-ceramah orang Wahabi. Jadi mungkin gini, tadi bongkar dari asal usulnya. Lalu saya minta tunjukkan di mana salahnya Wahabi, itu tugas Pak Matona. Kalau orang Wahabi pasti ngomong nggak salah. Artinya kita tahu ajaran Wahabi, ajarannya begini. Nanti kita kritisi, salah enggak? Kan gitu. Nah, yang dikenal dari Wahabi sekarang karena sikapnya yang keras. Keras itu aja ya. Sikap kerasnya tidak toleran. Nah, itu yang sering bid'ah. Nah, itu yang dikenal. Itu Ya, seperti apa? Roja kitab apa? Ya, TV Roja. Tidak sesuai kafir di luar Islam. Ya lebih bahaya lagi halal darahnya. Nah, kan gitu. Tetapi apakah itu diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab? Sementara mungkin referensi akan menunjukkan begini, Muhammad bin Abdul Wahab ini orang yang prihatin terhadap kejumudan. Di masa-masa Islam mundur, banyak orang kemudian ya dengan tarekat dan lain sebagainya, banyak orang datang ke kuburan, nyembah-nyembah di kuburan. Makanya kan itu salah satu gerakannya dilarang ziarah kubur. Ya sampailah ke kita kan itu ajaran itu, perpecahan. Boleh enggak ziarah kubur? Itu. Karena asal usul di sana. Dia melihat ada orang datang ke kuburan bukannya ziarah mendoakan dan sebagainya, tetapi kok minta. Nah, itu yang terjadi. Maka dihapuslah termasuk kuburan siapa? Kuburan para syuhada. Termasuklah kuburan Imam Syafi'i. NU nggak suka dengan itu. Kenapa? NU mazhab Syafi'inya itu sangat dibesarkan, dimuliakan, nggak mau. Lalu masuk nanti ke Indonesia. Wah ini tahayul khurafah dibawalah oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah dianggapnya Wahabi, benar atau tidak kan gitu. Ya, harus kita cari benar atau tidak ini label-label yang begini. Itu nanti kita kaji ya, biar kita punya pengetahuan konteksnya begini. Oke.
sama lah nanti. Tadi siapa yang Agung ya? Agung nanti akan membahas aliran-aliran teologi sampai nanti kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Dia organisasi di Indonesia. Organisasi apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU saja. Apa lagi? Tarbiyah, apa lagi? Muhammadiyah masuk dah. Semuanya semua. Tapi kan secara politis, itu dia, itu yang jadi persoalan, Kita kembali Bahasa Wahabi yang dengarku, saya tidak ahli sunnah, tapi pemahaman salafus solih, kira-kira gitu bahasa. Oh, saya bahasa Wahabi itu. Kita harus kembali kepada salafus salih. Nanti akan muncul lagi begini. Kita kembali kepada Islam. Al-Islam qabla al-firaq. Islam sebelum terjadi perpecahan. Kapan perpecahan yang dimaksud? Itu mungkin yang salah yang mana dimulai Salaf salih yang mana? Ini peristilah yang perlu kita gali, kita luruskan. Silakan aja nanti ditanyakan digali. Tadi tujuan kita berangkat dari ketidaktahuan, dari penasaran itu aja. Kita bongkar Ke akar-akar. Di Indonesia dimulai nanti dari SI, Syarikat Islam, ya, kemudian Muhammadiyah. Ini masing-masing tonjolkan respons dan kontribusi. Itulah dengan cari-cari kesalahannya lah. Bukan hanya kesalahan, kelemahan, bukan. Tapi apa kontribusi masing-masing? Syarikat Islam apa kontribusinya? Meskipun ada kemudian menjadi STI, ketika STI ada kaitan dengan PKI dan lain sebagainya, itu berarti apa sumbangannya? Muhammadiyah apa sumbangannya? Di masanya itu apa? NU apa di masanya? Al-Irsyad apa sumbangannya? Jamiatul Khair. Nah, tadi kalau Syiah masih agak ke sana ya, ke klasifikasi tadi Syiah teologinya. Nah, jangan hanya di kampung ada tadi Syiah pula, ada nanti Syiah 12 dan Syiah 7 digali. Karena nanti ada kritik dari Ibnu Taimiyah, al-imamul zalim khairun minal imam al-ma'dum. Ini sudah politik maksudnya, catatannya ada di kitabnya, di rumah ada juga Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, imam yang makdum, imam makdum itu ada konsep di Syiah, imam itu muntazar, konsep Imam Mahdi, imam yang ditunggu. Nah, kapan sampai kapan nunggunya nggak tahu tuh. Imam Mahdi ditunggu-tunggu kehadirannya. Itu nanti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu salah. Kita perlu imam itu sekarang. Loh, imam daripada imamnya zalim, meskipun zalim masih lebih baik daripada tidak ada imam. Ada kata Ibnu Taimiyah dalam pergolakan politik. Itu adanya di Syiah. Ya, banyaklah hal yang Oke, cukup ini.